Bandung di malam hari adalah kota yang tak pernah tidur. Jalanan penuh dengan gemerlap lampu dan riuh suara kendaraan. Namun, di sudut gelap pasar Cicahem, suasana berubah mencekam. Seorang pria berperawakan besar dengan tatapan tajam, Kang Bahar, berdiri di depan gerombolan anak buahnya. Mereka baru saja menuntaskan sebuah urusan besar, membubarkan kelompok preman luar kota yang mencoba merongrong wilayah mereka. Namun, malam itu, suasana tidak seperti biasanya. Ada bisik-bisik dari para pedagang pasar tentang seseorang yang mulai membuat onar. Kang Bahar menatap tajam anak buahnya, matanya seperti bara api yang menyala dalam gelap. Siapa yang berani merusak ketenangan di wilayah kita? Suaranya menggelegar, membuat semua yang hadir terdiam. Mereka saling pandang, takut untuk menjawab. Hingga seorang pemuda kurus dengan luka di pelipis maju. Abah, orang itu, namanya Subroto. Dia bukan orang biasa. Pemuda itu terisak, ketakutan bukan karena Kang Bahar, tapi karena bayangan mengerikan Subroto. Kang Bahar mengernyit. Nama Subroto bukan nama asing. Sebuah desas-desus pernah ia dengar tentang seorang pria yang menguasai ilmu rawa rontek, ilmu hitam yang membuat pemiliknya kebal terhadap kematian. Namun, Kang Bahar bukan tipe orang yang mudah percaya. Semua manusia bisa dilawan, jika tanya tegas, mencoba menyuntikkan keberanian kepada anak buahnya. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ancaman kali ini berbeda. Di lain tempat, di sebuah rumah tua di pinggiran kota, Subroto duduk bersila di tengah lingkaran dupa yang mengepulkan asap pekat. Tatapannya kosong, tetapi bibirnya bergerak melafalkan mantra-mantra. Seorang pria tergeletak di depannya, tubuhnya memar, tapi tetap hidup meski jelas-jelas sudah mengalami pukulan mematikan. Ini wilayah Kang Bahar, kau tahu? Teriak pria itu sebelum akhirnya suara Subroto memotong dingin. Kang Bahar, dialah tujuanku. Subroto mengincar wilayah Kang Bahar bukan sekadar untuk memperluas kekuasaan. Ada dendam lama yang mengalir di nadinya, dendam kepada sosok yang menjadi simbol kekuatan di Bandung. Ia percaya, dengan mengalahkan Kang Bahar, ia akan menjadi penguasa mutlak, tak hanya di Bandung, tetapi di seluruh Jawa Barat. Subroto tahu Kang Bahar dihormati, bahkan dicintai oleh rakyat kecil. Namun, baginya, rasa hormat dan cinta itu tidak ada artinya dibandingkan dengan kekuasaan mutlak. Malam semakin larut, dan Kang Bahar kembali ke rumahnya yang sederhana. Ia duduk di kursi kayu tua sambil memandangi foto istrinya yang sudah lama meninggal. Dunia ini semakin gelap, Bu, gumamnya pelan. Dalam hatinya, ia merasakan beban yang berbeda. Ancaman Subroto terasa seperti badai yang akan menghancurkan segala yang ia bangun. Tapi ia tak pernah mundur dari tantangan, tidak untuk dirinya, dan terutama tidak untuk rakyat kecil yang selalu ia lindungi. Di luar, hujan mulai turun. Pasar Cicahem yang sebelumnya penuh aktivitas perlahan sepi. Namun, di salah satu sudutnya, seorang pria dengan jubah hitam berdiri memandangi kerumunan. Wajahnya dingin, tanpa emosi. Itu adalah Subroto, mengamati wilayah Kang Bahar untuk terakhir kalinya sebelum ia melancarkan serangan. Waktumu sudah habis, Kang Bahar, katanya pelan, hampir seperti bisikan kepada angin malam. Kisah dua raja akan segera dimulai, dengan satu tujuan, untuk menentukan siapa yang layak menjadi penguasa sejati. Di tengah gemuruh hujan, Bandung bersiap menyaksikan bentrokan yang akan mengubah sejarahnya selamanya. Hujan yang mengguyur Bandung tidak menghentikan langkah Subroto. Ia berjalan dengan tenang di sepanjang lorong gelap pasar, diikuti oleh beberapa anak buahnya yang terlihat garang dan penuh luka. Mereka baru saja merampas sebuah kios milik seorang pedagang kecil yang dikenal dekat dengan Kang Bahar. Subroto, dengan tatapan dinginnya, menginjak-injak barang dagangan yang berserakan di tanah. Inilah yang terjadi pada orang-orang yang berlindung di bawah bayang-bayang Kang Bahar, ujarnya dengan suara pelan tapi menusuk. Di kejauhan, seorang pedagang tua gemetar menyaksikan adegan itu. Ia tahu, malam itu Subroto tidak hanya menghancurkan barang dagangan, tetapi juga harapan banyak orang di pasar. Kang Bahar biasanya menjadi tameng mereka dari kekejaman semacam ini, tapi kehadiran Subroto membuat semua terasa berbeda. Kang Bahar harus tahu ini. Gumam pedagang itu sebelum tergesa-gesa meninggalkan pasar menuju rumah salah satu anak buah Kang Bahar. Berita serangan Subroto segera sampai ke Kang Bahar. Di ruang sempit markasnya, ia duduk sambil mendengarkan laporan dari anak buahnya. Wajahnya tetap tenang, tapi otot-otot di rahangnya mengencang. Dia mulai menantang, ujar Kang Bahar sambil berdiri, langkahnya mantap menuju pintu. Semua yang hadir tahu apa artinya itu.
Saat Kang Bahar memutuskan untuk bergerak sendiri, tandanya situasi sudah berada di titik kritis. Namun, sebelum Kang Bahar bisa mengambil langkah, seorang pria tua dengan pakaian sederhana tiba-tiba masuk ke ruangan. Ia adalah Pak Adang, seorang kuncen keraton tua yang pernah menjadi penasihat spiritual Kang Bahar di masa lalu. "Bahar," dipanggilnya lembut, tapi dengan nada penuh peringatan. "Kali ini lawanmu berbeda. Subroto bukan hanya seorang preman. Ia adalah sosok yang telah mengabdikan hidupnya pada ilmu hitam. Kau tak bisa melawannya dengan cara biasa." Pak Adang menjelaskan bahwa ilmu rawa rontek yang dimiliki Subroto tidak hanya membuatnya kebal terhadap kematian, tetapi juga memberinya kekuatan untuk menghancurkan mental lawannya. "Dia akan membuatmu ragu, membuatmu takut, sebelum akhirnya menyerangmu ketika kau lemah," jelas Pak Adang. Kang Bahar mendengarkan dengan serius, tapi ia tidak menunjukkan tanda-tanda gentar. "Saya tidak pernah mundur dari tantangan, Pak Adang. Biarpun dia punya 1000 ilmu, saya tidak akan biarkan dia menghancurkan orang-orang saya." Sementara itu, Subroto semakin menunjukkan dominasinya. Ia berjalan ke tengah pasar yang kini sepi, dan berdiri di atas meja dagangan. Dengan suara lantang, ia berteriak, Kang Bahar, kalau kau memang raja di sini, temui aku. Jangan sembunyikan dirimu di balik nama besar yang sudah usang." Suara itu menggema, menyayak hati para pedagang yang bersembunyi di balik dinding rapuh kios mereka. Kang Bahar, yang mendengar tantangan itu, hanya menghela napas panjang. Ia tahu, menghadapi Subroto di malam itu sama saja seperti melompat ke dalam jebakan. Tapi membiarkan Subroto terus berbuat sesuka hati juga bukan pilihannya. "Kita lihat sejauh mana dia bisa melangkah," diujar Kang Bahar kepada anak buahnya. "Kita siapkan strategi, tapi jangan bertindak gegabah." Hujan berhenti, meninggalkan jejak genangan di jalanan pasar. Subroto turun dari meja dan berjalan pergi, meninggalkan pesan jelas, ia tidak akan berhenti sampai Kang Bahar bertekuk lutut di hadapannya. Sementara itu, di balik wajah tenangnya, Kang Bahar mulai merasakan tekanan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Pertarungan ini bukan hanya tentang kekuasaan, tapi juga tentang kehormatan, dan bagi Kang Bahar, kehormatan adalah segalanya. Fajar menyingsing di Bandung, tetapi suasana masih muram di pasar Cicahem. Jejak kehancuran yang ditinggalkan Subroto malam sebelumnya begitu nyata. Pedagang-pedagang kecil yang biasanya penuh semangat kini hanya duduk diam, memandangi barang dagangan mereka yang rusak. Beberapa orang berusaha membersihkan kios mereka, tetapi aura ketakutan tak bisa disembunyikan. "Kalau Kang Bahar saja tidak bisa melindungi kita, siapa lagi?" igumam seorang pedagang tua dengan nada putus asa. Kang Bahar, yang mendengar laporan dari anak buahnya pagi itu, langsung turun ke pasar. Ia berjalan di antara kios-kios yang hancur, memandangi wajah-wajah yang dulu selalu tersenyum ketika ia datang. Kini, mereka hanya bisa menatapnya dengan mata penuh harap, sekaligus cemas. "Maafkan saya," ujar Kang Bahar pelan kepada seorang ibu yang sedang memunguti sisa dagangannya. Ibu itu hanya mengangguk, menahan tangis. Bagi Kang Bahar, itu seperti tusukan pisau ke dadanya. Di markas kecilnya, Kang Bahar mengumpulkan anak buah yang tersisa. Beberapa dari mereka terluka, sementara yang lain terlihat gamang. "Subroto sudah melewati batas," ujar Kang Bahar dengan suara dingin. "Dia pikir dia bisa mengambil segalanya dari kita. Tapi dia lupa, wilayah ini bukan hanya milik saya, ini milik kita semua. Kalau kita diam, kita bukan lagi manusia. Kita hanya menjadi bayang-bayang." Ucapannya membakar semangat anak buahnya, meskipun ketakutan tetap mengintai di sudut hati mereka. Namun, di sisi lain kota, Subroto tak berhenti. Malam itu, ia melancarkan serangan ke wilayah lain di bawah perlindungan Kang Bahar. Terminal bus menjadi sasaran berikutnya. Subroto dan anak buahnya menghancurkan beberapa warung dan kios di sana, meninggalkan pesan yang sama seperti sebelumnya. "Kang Bahar, waktumu sudah habis." Serangan itu tidak hanya menghancurkan harta benda, tetapi juga menanamkan ketakutan yang lebih dalam kepada siapapun yang mendengar namanya. Pak Adang kembali menemui Kang Bahar, kali ini dengan wajah yang lebih serius. "Bahar, Subroto tidak hanya menghancurkan fisik. Dia menghancurkan kepercayaan. Kalau kau tidak bertindak cepat, bukan hanya wilayahmu yang akan hancur, tetapi juga kehormatanmu." Pak Adang memperingatkan bahwa melawan Subroto bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga soal cara menghadapi ketakutan yang ia tebarkan. Kang Bahar, meskipun dikenal sebagai sosok yang tak pernah gentar, mulai merasakan tekanan luar biasa. Ia tidak takut mati, tetapi ia takut mengecewakan orang-orang yang selama ini bergantung padanya. Dalam diam,
ia memikirkan strategi. Melawan Subroto bukan seperti melawan preman biasa. Ini adalah pertarungan jiwa, dan Kang Bahar tahu bahwa satu langkah salah bisa menghancurkan semuanya. Malam itu, Kang Bahar duduk sendirian di atap rumahnya, memandangi bintang-bintang. Ia teringat pesan mendiang istrinya, "Jikalau kau memimpin dengan hati, Bahar, orang-orang akan selalu percaya padamu." Kata-kata itu memberikan sedikit ketenangan, tetapi ia tahu bahwa kepercayaan saja tidak cukup untuk melawan Subroto. Ia harus menemukan cara untuk menumbangkan lawannya tanpa menghancurkan dirinya sendiri. Di tengah malam yang sunyi, angin membawa bisikan yang terdengar seperti panggilan. Kang Bahar menutup matanya, mencoba memahami arti dari suara itu. Subroto mungkin kebal terhadap senjata, dipikirnya, tapi semua manusia punya kelemahan. Aku hanya harus menemukannya. Di kejauhan, suara gemuruh dari sebuah kendaraan terdengar, tanda bahwa anak buah Subroto sedang bersiap untuk langkah berikutnya. Kang Bahar berdiri, menatap gelapnya malam, bersiap menghadapi apapun yang datang. Malam itu, Kang Bahar memanggil anak buahnya yang paling dipercaya ke sebuah tempat tersembunyi, sebuah gudang tua di pinggir kota. Mereka duduk melingkar, wajah-wajah penuh tekad namun juga waspada. Kang Bahar memulai pembicaraan dengan suara yang rendah tapi penuh wibawa. Subroto bukan hanya ingin merebut wilayah kita, dia ingin menghancurkan segalanya, kepercayaan, harapan, dan jiwa kita. Tapi dia lupa satu hal. Selama kita tetap berdiri bersama, dia tidak akan pernah menang. Para anak buah mengangguk, meski beberapa dari mereka masih terlihat ragu. "Abah," ujar Iwan, tangan kanan Kang Bahar yang setia. "Kita semua tahu Subroto punya ilmu rawa rontek. Dia kebal. Bagaimana kita bisa melawannya? Bahkan peluru saja tidak mempan." Pertanyaan itu menggantung di udara, membuat suasana semakin berat. Kang Bahar terdiam sejenak, lalu menatap Iwan dengan tajam. "Ilmu apapun ada batasnya, Wan. Aku akan mencari cara untuk memutus kekuatan itu." Kang Bahar kemudian mengutus beberapa anak buahnya untuk menyelidiki lebih dalam tentang asal-usul Subroto. Ia tahu bahwa kekuatan sebesar itu pasti memiliki akar yang bisa dihancurkan. Sementara itu, ia menemui Pak Adang, satu-satunya orang yang mungkin tahu cara melawan ilmu rawa rontek. Di rumah tua Pak Adang, suasana terasa mistis. Dupa menyala, dan bayangan cahaya lilin menari di dinding. "Bahar," ujar Pak Adang dengan nada pelan, ilmu rawa rontek bukanlah hal yang bisa kau lawan dengan fisik semata. Kau harus memahami sumber kekuatannya." Pak Adang menjelaskan bahwa rawa rontek bersumber dari ritual tirakat yang melibatkan pengorbanan besar. "Kelemahannya ada di mana jiwa pengorbanan itu dikunci," ujar Pak Adang. "Subroto pasti memiliki sesuatu yang ia sembunyikan, sesuatu yang menjadi inti dari kekuatannya. Temukan itu, dan kau bisa melumpuhkannya." Kang Bahar mengangguk, memahami bahwa pertarungan ini bukan hanya tentang otot, tetapi juga kecerdikan. Di sisi lain, Subroto semakin memperluas terornya. Ia menyerang sebuah wilayah kecil yang selama ini dikenal sebagai markas logistik Kang Bahar. Anak buah Subroto membakar gudang, merusak semua yang ada di dalamnya. "Kang Bahar terlalu lambat," ujar Subroto dengan senyum dingin. "Aku akan menghancurkan seluruh wilayahnya sebelum dia sempat bertindak." Serangan ini membuat anak buah Kang Bahar semakin tertekan. Mereka mulai meragukan apakah Kang Bahar mampu melindungi mereka dari ancaman sebesar ini. Namun, di tengah tekanan itu, Kang Bahar tetap tenang. Ia tahu, terburu-buru hanya akan membuat mereka jatuh dalam perangkap Subroto. Ia mengatur ulang strategi, memindahkan operasi mereka ke lokasi yang lebih tersembunyi dan memperkuat pengamanan di beberapa titik penting. "Kita tidak bisa melawan Subroto secara frontal," ujar Kang Bahar kepada anak buahnya. "Kita harus menunggu saat yang tepat." Malam semakin larut, dan Kang Bahar duduk di depan sebuah peta besar. Ia menunjuk titik-titik yang diakini sebagai jalur pergerakan Subroto. "Kita perlu memutus jalur logistiknya," katanya tegas. "Subroto mungkin kebal, tapi anak buahnya tidak. Jika kita melemahkan mereka, kita bisa memaksa Subroto untuk keluar dari bayangannya." Anak buahnya mulai melihat secercah harapan dalam rencana itu. Di kejauhan, Subroto tertawa di markasnya. "Kang Bahar terlalu bangga untuk melawan," katanya sambil menghirup kopi hitam. "Dia akan datang padaku dengan cara yang paling putus asa, dan saat itu, aku akan menunjukkan bahwa aku adalah raja yang sebenarnya." Tetapi apa yang tidak disadari Subroto adalah bahwa Kang Bahar, dalam diam, telah menyiapkan perangkap yang lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan.
Pertarungan besar semakin dekat, dan takdir mulai mengarah pada bentrokan yang tak terhindarkan. Pasar Cicahem yang biasanya menjadi pusat kehidupan kini lengang. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya, seakan memberi isyarat akan sesuatu yang besar. Kang Bahar berdiri di atap sebuah bangunan tua di ujung pasar, mengamati dari kejauhan. Ia telah memerintahkan anak buahnya untuk tidak bertindak gegabah, meskipun Subroto semakin berani. Malam ini, Kang Bahar memilih untuk memancing musuh keluar dari persembunyiannya. Sementara itu, di markasnya, Subroto sedang bersiap. Ia merasa percaya diri, yakin bahwa Kang Bahar sudah kehilangan kendali. "Kita bergerak malam ini," ujar Subroto kepada anak buahnya. "Hancurkan apa yang tersisa di pasar. Pastikan Kang Bahar melihat kekuatanku. Jika dia berani muncul, dia akan melihat sendiri bagaimana Rawa Rontek bekerja." Anak buahnya mengangguk, membawa senjata dan obor, siap untuk melancarkan teror berikutnya. Namun, Subroto tidak tahu bahwa Kang Bahar telah mempersiapkan perangkap. Kang Bahar sengaja membiarkan beberapa wilayahnya terlihat kosong, memberi kesan bahwa ia mulai menyerah. Padahal, di setiap sudut pasar, anak buah Kang Bahar telah menyusun strategi dengan rapi. Mereka bersembunyi di balik tumpukan barang, siap menyergap kapan saja. "Kita tidak akan menyerang langsung. Tunggu sampai mereka lengah," diperintah Kang Bahar dengan suara pelan melalui radio kecil. Ketika Subroto dan anak buahnya tiba di pasar, suasana begitu sunyi. Mereka berjalan perlahan, hanya ditemani suara langkah kaki yang menggema. Subroto, dengan tatapan dinginnya, melangkah ke tengah pasar, memastikan bahwa tempat itu benar-benar kosong. "Kang Bahar pasti sudah lari," igumam salah satu anak buahnya dengan tawa kecil. Tapi Subroto tidak sepenuhnya percaya. Ia merasa ada sesuatu yang janggal, tetapi keangkuhannya membuatnya terus maju. Tiba-tiba, suara peluit nyaring terdengar dari salah satu sudut pasar. Dalam sekejap, anak buah Kang Bahar keluar dari persembunyian, mengepung Subroto dan orang-orangnya. "Selamat datang di wilayahku," ujar Kang Bahar dengan suara menggelegar dari atas atap. Wajahnya muncul dalam bayangan remang-remang. Subroto menatap ke atas, tersenyum sinis. "Kau pikir ini cukup untuk menghentikanku?" ujarnya dengan nada mengejek. Anak buah Kang Bahar menyerang dengan cepat, menggunakan segala cara untuk melumpuhkan kelompok Subroto. Pertarungan pecah dengan intensitas tinggi. Suara senjata tumpul berbenturan dengan tubuh, jeritan, dan teriakan memenuhi udara. Namun, di tengah kekacauan itu, Subroto hanya berdiri diam, matanya memancarkan keyakinan penuh pada kekebalan dirinya. Beberapa anak buah Kang Bahar mencoba menyerangnya, tetapi Subroto menangkis dengan mudah. Bahkan serangan-serangan itu seperti tidak berdampak apapun pada tubuhnya. Kang Bahar turun dari atap, menghadapi Subroto secara langsung. "Kau membuat kesalahan besar dengan datang ke sini, Subroto," dikatanya sambil mengepalkan tangan. Subroto tertawa kecil. "Kang Bahar, aku sudah bilang, Rawa Rontek membuatku kebal. Kau tak akan bisa menyentuhku, apalagi menghentikanku." Kang Bahar hanya tersenyum tipis. "Kita lihat seberapa kuat ilmu itu," ujarnya sebelum meluncurkan pukulan pertama. Pukulan itu keras, namun Subroto bahkan tidak bergeming. Sebaliknya, ia hanya tersenyum, membuat anak buah Kang Bahar yang menyaksikan mulai kehilangan keberanian. Tapi Kang Bahar tidak berhenti. Ia terus menyerang dengan kekuatan penuh, mencoba mencari celah dalam kekuatan Subroto. Dalam benaknya, Kang Bahar tahu, ini bukan hanya soal fisik. Ia harus menemukan kelemahan Subroto sebelum semuanya terlambat. Malam itu, pertempuran yang sesungguhnya baru saja dimulai. Suasana di pasar berubah menjadi arena pertempuran penuh ketegangan. Suara dentingan benda logam, jeritan kesakitan, dan teriakan perintah dari kedua belah pihak saling bersahutan. Kang Bahar dan Subroto berdiri berhadapan di tengah pasar yang kacau. Mata mereka saling menatap tajam, menyiratkan dua kekuatan besar yang tak mau mengalah. "Kau tidak tahu siapa yang sedang kau hadapi," ujar Subroto dengan senyum penuh ejekan. "Rawa Rontek ini bukan hanya kebal terhadap serangan fisik, tapi juga membuatku tak bisa mati." Kang Bahar tidak menjawab. Ia memutar otaknya, mencari cara untuk meruntuhkan keyakinan Subroto. Tanpa banyak kata, ia melancarkan serangan cepat, sebuah tendangan mematikan yang dikenal di kalangan anak buahnya sebagai jurus Mata Elang. Tendangan itu mengenai Subroto tepat di dada, membuatnya mundur beberapa langkah. Namun, yang terjadi berikutnya sungguh mengejutkan. Subroto berdiri tegak kembali, seakan-akan tidak merasakan apapun. "Hanya segitu, Kang,"
ujarnya sambil menyeringai. Di sekeliling mereka, anak buah Kang Bahar dan Subroto terus bertarung sengit. Beberapa anak buah Kang Bahar berhasil melumpuhkan lawan, tetapi banyak pula yang tumbang akibat kejamnya anak buah Subroto. Kang Bahar melirik ke arah mereka, merasa terdesak. Jika pertarungan ini terus berlanjut tanpa hasil, moral anak buahnya akan runtuh. Aku harus menghentikannya sekarang, dipikir Kang Bahar, tinjunya mengepal kuat. Pak Adang, yang diam-diam mengamati dari kejauhan, mulai merapalkan doa-doa kuno. Ia tahu bahwa Kang Bahar tidak akan bisa mengalahkan Subroto hanya dengan kekuatan fisik. Dalam remang cahaya lilin yang ia bawa, Pak Adang menggambar simbol-simbol di tanah, sebuah ritual untuk membantu Kang Bahar membuka kelemahan lawannya. "Bahar, fokuslah pada matanya," dibisik suara gaib yang terdengar di telinga Kang Bahar. Mendengar bisikan itu, Kang Bahar segera menyadari sesuatu. Mata Subroto, meskipun terlihat penuh percaya diri, memiliki kilatan aneh, seperti bayangan gelap yang bergerak di balik korneanya. Dengan tekad bulat, Kang Bahar melancarkan serangan lagi, kali ini mengincar kepala Subroto. Pukulannya cepat dan akurat, tetapi Subroto masih berhasil menangkis. Namun, kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Kang Bahar mulai merasakan energi aneh yang terpancar dari tubuh Subroto. "Semakin kau menyerangku, semakin aku menjadi kuat," diteriak Subroto, suaranya menggema di seluruh pasar. Anak buah Kang Bahar yang mendengar itu mulai kehilangan keberanian. Mereka mundur perlahan, ketakutan akan kekuatan Subroto yang tampaknya tak terbatas. Tapi Kang Bahar tidak mundur. Ia tahu, ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya. Ia harus tetap berdiri, tidak peduli seberapa berat tekanan yang ia rasakan. Dalam momen yang penuh tekanan itu, Kang Bahar memejamkan mata. Ia mengingat ajaran leluhurnya, Prabu Siliwangi. Kekuatan terbesar bukan berasal dari otot, tapi dari hati yang tak tergoyahkan, igumamnya dalam hati. Ketika ia membuka mata, tatapannya berubah. Kini, ada ketenangan yang mendalam dalam dirinya. Ia tidak lagi menyerang secara sembarangan, tetapi mulai mengukur gerakan Subroto dengan lebih cermat, mencari celah yang selama ini tersembunyi. Subroto, yang mulai kehilangan kesabaran, melancarkan serangan balasan. Ia bergerak cepat, menyerang Kang Bahar dengan pukulan bertubi-tubi. Tapi Kang Bahar tetap tenang, menangkis setiap serangan dengan ketangkasan luar biasa. Di saat yang tepat, Kang Bahar meluncurkan satu pukulan keras ke arah kepala Subroto, kali ini dengan seluruh tenaga dan keyakinan. Pukulan itu mengenai sasarannya, membuat Subroto terjatuh untuk pertama kalinya. Pasar menjadi sunyi seketika, semua mata tertuju pada tubuh Subroto yang terbaring di tanah. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Tubuh Subroto yang jatuh perlahan bangkit kembali, seolah-olah kematian tidak pernah menjadi bagian dari dirinya. Ia tertawa dingin, tatapannya penuh kebencian. "Kang Bahar," dikatanya dengan suara yang lebih dalam dan seram, "kau belum mengerti apapun tentang kekuatan ini." Kang Bahar menyadari bahwa pertarungan ini belum selesai. Ia tahu, untuk menang, ia harus menemukan cara lain, sebuah cara yang belum pernah ia coba sebelumnya. Tubuh Subroto berdiri kembali dengan gerakan perlahan namun penuh keyakinan. Tatapannya berubah menjadi lebih gelap, seolah-olah ia menyatu dengan kegelapan malam itu. Anak buah Kang Bahar mundur semakin jauh, ketakutan melihat betapa tak terkalahkannya lawan mereka. "Dia seperti setan yang tak bisa mati," dibisik salah seorang anak buahnya, suaranya bergetar. Tapi Kang Bahar tetap tegak, tubuhnya memancarkan aura yang semakin kokoh meskipun keringat dingin membasahi pelipisnya. Subroto berjalan maju perlahan, seperti pemangsa yang yakin mangsanya sudah tak berdaya. "Kang Bahar, apa kau mulai menyadari betapa kecilnya kau di hadapanku?" dikatanya dengan suara parau yang menggema. "Rawa rontek ini adalah hadiah dari pengorbanan besar. Kematian tak bisa menyentuhku, dan kau, seperti yang lain, hanyalah manusia fana." Kang Bahar menatapnya tanpa gentar, meskipun di dalam hatinya ia tahu bahwa ini adalah pertarungan yang tak bisa dimenangkan dengan kekuatan fisik semata. Sementara itu, di tempat tersembunyi, Pak Adang terus melanjutkan ritualnya. Ia menggambar simbol-simbol kuno di tanah dengan tangan gemetar. "Bahar harus bertahan," igumamnya. "Aku harus menemukan titik kelemahan Subroto sebelum semuanya terlambat." Pak Adang mengingat petunjuk dari kitab tua yang pernah ia baca, bahwa ilmu rawa rontek tidak sepenuhnya kebal. Ada sebuah kunci, sebuah objek atau tempat yang menjadi sumber kekuatan ilmu itu. Jika kunci itu dihancurkan, maka penggunanya akan kehilangan kekebalannya. Pak Adang menutup matanya, merapalkan doa-doa kuno. Dalam keheningan itu, sebuah visi muncul,
sebuah kotak hitam kecil yang disimpan di tempat tersembunyi. Pak Adang yakin, itu adalah kunci kekuatan Subroto. Tanpa membuang waktu, ia menghubungi salah satu anak buah Kang Bahar melalui radio kecil. Kunci Subroto ada di sebuah kotak hitam. Temukan kotak itu, dan rawa ronteknya akan runtuh, diujar Pak Adang dengan nada mendesak. Kembali ke pasar, Kang Bahar terus bertahan meski tubuhnya mulai terasa berat akibat pertarungan yang panjang. Ia tahu, ia harus mengulur waktu untuk memberi kesempatan anak buahnya menemukan kotak hitam itu. Subroto, kau mungkin kebal, tapi keberanianmu tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan hati yang aku miliki, serunya dengan suara lantang, mencoba menanamkan keberanian kepada anak buahnya yang mulai kehilangan semangat. Subroto tertawa keras, suaranya bergema seperti gaung di lorong gelap. Keberanianmu tidak ada artinya, Kang Bahar. Aku adalah kematian itu sendiri. Dengan gerakan cepat, Subroto melancarkan serangan ke arah Kang Bahar. Namun, Kang Bahar berhasil menangkisnya, meskipun setiap benturan terasa seperti menghantam tembok baja. Di saat yang sama, Iwan, anak buah Kang Bahar yang paling setia, berlari ke tempat persembunyian Subroto berdasarkan petunjuk dari Pak Adang. Di sebuah ruangan kecil yang gelap, Iwan menemukan kotak hitam yang dimaksud. Ia mencoba membukanya, tetapi kotak itu terkunci rapat dengan rantai besi yang kuat. Dalam kepanikannya, Iwan memutuskan untuk membawa kotak itu kembali ke pasar. Abah harus tahu apa yang harus dilakukan dengan ini, dipikirnya sambil berlari sekuat tenaga. Ketika Iwan tiba di pasar, pertarungan antara Kang Bahar dan Subroto semakin sengit. Iwan menyerahkan kotak hitam itu kepada Kang Bahar. Melihat kotak tersebut, Subroto untuk pertama kalinya menunjukkan ekspresi terkejut. Kau tidak boleh menyentuh itu, serunya dengan nada panik. Kang Bahar tersenyum tipis. Jadi ini sumber kekuatanmu, ujarnya sambil mengangkat kotak itu. Sekarang, mari kita lihat apa yang terjadi jika aku menghancurkannya. Kang Bahar bersiap untuk mematahkan rantai kotak tersebut, sementara Subroto melancarkan serangan terakhir untuk menghentikannya. Pertarungan pun mencapai puncaknya. Subroto melompat ke arah Kang Bahar seperti seekor serigala yang mencoba melindungi mangsanya. Mata merahnya membelalak, dipenuhi amarah dan ketakutan yang bercampur menjadi satu. Jangan sentuh itu, teriaknya, suaranya memecah keheningan malam. Kang Bahar dengan cepat bergerak menghindar, menggenggam kotak hitam erat-erat di tangannya. Ia tahu, ini adalah kesempatan satu-satunya untuk mengakhiri kekuatan Subroto. Serangan Subroto terus datang tanpa henti, lebih cepat dan lebih ganas dari sebelumnya. Kang Bahar berusaha keras menangkis setiap pukulan, namun tubuhnya mulai melemah akibat pertempuran yang panjang. Kau bisa merasakan ketakutanku, kan, Subroto? Ujar Kang Bahar dengan napas terengah. Kau panik karena tahu kekuatanmu bisa dihancurkan. Kata-kata itu menusuk Subroto, membuatnya semakin beringas. Sementara itu, Iwan dan beberapa anak buah Kang Bahar berusaha mengalihkan perhatian anak buah Subroto. Pertarungan kecil pecah di beberapa sudut pasar. Meskipun kondisi mereka tidak menguntungkan, semangat para anak buah Kang Bahar perlahan kembali setelah melihat Kang Bahar masih berdiri tegak menghadapi Subroto. Kita tidak bisa kalah. Ini wilayah kita, seru Iwan, memompa semangat rekan-rekannya. Kang Bahar memanfaatkan momentum itu. Dengan sisa tenaganya, ia melompat ke sebuah meja kayu yang rapuh, memegang kotak hitam tinggi-tinggi di udara. Subroto, semua kekuatan ini hanya ilusi, teriaknya dengan suara menggema. Ia menghantamkan kotak hitam itu ke meja dengan keras. Sebuah bunyi retakan menggema di udara, diikuti oleh kilatan cahaya aneh yang membuat semua orang terdiam. Subroto terjatuh ke tanah, menggeliat kesakitan. Tubuhnya bergetar hebat, seperti ada energi besar yang sedang direnggut darinya. Ini tidak mungkin, jeritnya. Suaranya terdengar lebih kecil dan lemah. Tubuhnya yang sebelumnya tegap kini perlahan-lahan terlihat menyusut, dan matanya yang berkilat merah memudar menjadi kelam. Anak buahnya, yang sebelumnya bertarung mati-matian, segera melarikan diri, menyadari bahwa Subroto tidak lagi memiliki kekuatan yang sama. Pak Adang mendekat ke arah Kang Bahar, menatap pecahan kotak hitam yang berserakan di tanah. Kau berhasil, Bahar, katanya dengan nada lega. Rawa rontek itu telah hilang bersama dengan kunci kekuatannya. Kang Bahar mengangguk pelan, meskipun tubuhnya hampir tak mampu berdiri lagi. Ia menatap Subroto yang tergeletak tak berdaya, wajahnya penuh kekecewaan dan ketakutan. Subroto, semua ini tidak perlu terjadi jika kau tahu arti sesungguhnya dari kekuatan, ujar Kang Bahar dengan suara tegas. Kekuatan itu bukan soal kebal atau tidak bisa mati.
Kekuatan sejati adalah keberanian untuk melindungi orang-orang yang percaya padamu. Subroto tidak menjawab. Tubuhnya melemah semakin cepat, hingga akhirnya ia hanya bisa tertunduk, menyadari kekalahannya. Di tengah pasar yang hening, Kang Bahar berdiri di antara anak buahnya yang mulai berkumpul. Meski mereka lelah dan terluka, semangat mereka kembali menyala. Ini belum akhir, ya, ujar Kang Bahar dengan suara lantang. Kita masih punya tanggung jawab untuk menjaga wilayah ini tetap aman dari siapapun yang mencoba menghancurkannya. Semua anak buahnya bersorak, dan meskipun malam itu penuh luka, kemenangan terasa seperti sebuah awal baru bagi mereka. Di sisi lain, Subroto diam-diam ditarik pergi oleh sisa anak buahnya, meninggalkan pasar yang kini kembali menjadi milik Kang Bahar. Kemenangan Kang Bahar tidak berlangsung lama. Meski ia berhasil menghancurkan kekuatan Subroto, ketenangan itu hanyalah fata morgana. Setiap langkah yang ia ambil kini terasa lebih berat, karena bayang-bayang musuh yang lebih besar terus mengintai dari kejauhan. Pasar yang tadinya penuh dengan keributan kini kembali tenang, namun ada perasaan gelisah yang menghantui Kang Bahar. Subroto hanyalah pion, pikirnya. Ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Malam itu, Kang Bahar duduk di ruang kerjanya, mengamati peta wilayah yang tersebar di meja. Iwan dan Pak Adang berdiri di sampingnya, berbicara tentang kemungkinan ancaman yang mungkin datang dari kelompok lain. Kang Bahar, kita harus lebih hati-hati, ujar Pak Adang. Ada banyak kelompok yang mengincar wilayah kita sekarang. Mereka mungkin melihat kekalahan Subroto sebagai kelemahan. Kang Bahar hanya mengangguk pelan, matanya fokus pada satu titik di peta, sebuah daerah yang sebelumnya tak begitu ia perhatikan. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari luar, menggetarkan jendela kantor. Ada apa itu? Tanya Iwan, bergerak menuju pintu dengan cepat. Kang Bahar mengikutinya tanpa berkata-kata. Saat mereka keluar, suasana di pasar tiba-tiba berubah lagi. Anak buah Kang Bahar yang berjaga terlihat panik, dan beberapa dari mereka berlari menuju tempat perlindungan. Di tengah kerumunan, muncul sosok yang sudah lama tak terlihat. Hendra, seorang mantan anak buah Kang Bahar yang kini menjadi lawan. Hendra, dengan tubuhnya yang lebih kekar dan wajah penuh kebencian, berdiri tegak di depan gerbang pasar. Kang Bahar, aku datang untuk menuntut balas, teriaknya, suaranya menggelegar. Kau telah menghancurkan hidupku. Kau merampas semuanya dariku. Kang Bahar melangkah maju, matanya penuh ketegasan. Hendra, kau sudah memilih jalurmu sendiri. Aku tidak pernah menginginkan kau menjadi musuhku, jawabnya dengan suara rendah. Tapi jika ini jalan yang kau pilih, aku tidak akan mundur. Hendra tertawa terbahak-bahak, diikuti dengan tawa keras anak buahnya yang muncul di belakangnya. Kau kira aku akan mundur hanya karena omonganmu, Kang? Tidak ada jalan kembali untukku sekarang. Tanpa memberi waktu bagi Kang Bahar untuk merespons, Hendra menyerang. Anak buah Kang Bahar yang sudah terkumpul mencoba melawan, namun mereka kewalahan menghadapi kekuatan Hendra yang sekarang jauh lebih kuat. Kang Bahar tahu bahwa pertarungan ini akan menentukan banyak hal. Hendra bukan hanya musuh biasa, ia tahu persis kelemahan Kang Bahar, bagaimana cara menyerangnya dengan cara yang paling efektif. Kau masih saja seperti dulu, Hendra. Terlalu percaya pada kekuatan fisik dan balas dendam, kata Kang Bahar sambil menghindari serangan Hendra yang begitu cepat. Namun, pertempuran itu tidak berlangsung lama sebelum mereka berdua bertarung habis-habisan, menyerang satu sama lain dengan kekuatan penuh. Tiba-tiba, sebuah suara keras menggema di tengah pertarungan itu. Cukup, suara itu datang dari arah belakang, dan semua yang ada di sekitar mereka terhenti seketika. Pak Adang muncul di antara kerumunan, mata penuh kebijaksanaan dan kesedihan. Kang Bahar, Hendra, hentikan pertarungan ini. Kalian hanya akan hancur berdua jika terus begini, ujarnya dengan tegas. Kang Bahar terhenti sejenak, menatap Hendra yang kini tampak lelah. Ia tahu, pertempuran ini bukan hanya soal siapa yang menang dan siapa yang kalah, tetapi lebih tentang apakah mereka bisa menyelamatkan apa yang tersisa dari apa yang telah mereka bangun. Namun, Hendra tidak mau berhenti begitu saja. Dengan tatapan penuh amarah, ia menantang Kang Bahar untuk melanjutkan pertempuran. Aku tidak akan berhenti sampai kau menyesal, Kang Bahar, teriaknya, matanya penuh dengan dendam yang belum pernah padam. Pertarungan antara Kang Bahar dan Hendra kembali membara. Ketegangan di udara semakin tebal, seolah setiap detik yang berlalu adalah pertaruhan hidup dan mati. Anak buah mereka yang sebelumnya berjuang di sekeliling kini mundur, sadar bahwa yang sedang terjadi jauh lebih besar daripada sekadar pertarungan antara dua orang. Mereka adalah simbol dari dua dunia yang berbeda,
Dua pilihan yang saling bertentangan dalam perang yang lebih besar dari sekadar rivalitas pribadi. Hendra, dengan segala amarah yang terkumpul, melesat ke arah Kang Bahar, serangan cepat yang mengarah ke leher. Kang Bahar dengan sigap menghindar, namun pergerakan Hendra begitu cepat, hingga satu pukulan menyasar bahu kanannya. Rasa sakit langsung menjalar, namun Kang Bahar tetap bertahan. "Hendra, kau membutakan dirimu dengan dendam yang tak pernah selesai," serunya, mencoba menenangkan pertempuran yang semakin menggila. Namun, Hendra tidak mendengarkan. "Kau membuang aku begitu saja, Bahar. Kau tahu kenapa aku menjadi seperti ini? Karena semua yang kau buat, kau tinggalkan," diteriaknya dengan suara penuh kebencian. "Kau pikir kau bisa menjadi raja tanpa menghancurkan orang-orang yang mengikutimu? Kau terlalu lama duduk di atas tahta itu." Kang Bahar merasakan beratnya kata-kata itu, menyadari bahwa Hendra memang telah lama merasakan kesedihan yang dalam. Tetapi dia juga tahu bahwa tidak ada jalan untuk mundur. Suasana menjadi semakin mencekam. Saat Kang Bahar berusaha menghindar dari serangan Hendra yang berikutnya, tiba-tiba sebuah ledakan keras mengguncang pasar. Asap tebal memenuhi udara, dan semua orang terperangah. Itu adalah bom, sesuatu yang tak pernah terduga dalam konflik ini. Semua orang, baik anak buah Kang Bahar maupun musuhnya, terpukul mundur oleh ledakan tersebut. "Apa yang terjadi?" teriak Iwan, yang terlihat panik. Di tengah kebingungannya, Kang Bahar melihat sebuah bayangan bergerak cepat melintasi pasar yang penuh asap. Hendra tampaknya juga terkejut oleh ledakan tersebut, tetapi ia tidak berhenti. Dengan langkah pasti, ia menuju ke arah Kang Bahar, mata penuh tekad. "Inilah waktunya. Kalau aku tidak bisa mengalahkanmu di sini, aku akan hancurkan semuanya," katanya dengan suara rendah, namun jelas. Kang Bahar menyadari bahwa ledakan itu bukan kebetulan. Ada seseorang yang sedang memainkan peran di balik semua ini. Saat suara langkah kaki semakin mendekat, Kang Bahar tahu bahwa ancaman ini belum berakhir. Tiba-tiba, Pak Adang muncul di tengah kebingungan itu, wajahnya serius. "Kang Bahar, kita sedang dikepung. Ini bukan hanya tentang Hendra atau Subroto, tetapi ada tangan yang lebih besar di balik semua ini," kata Pak Adang, sambil menunjukkan selembar kertas yang berisi informasi yang mencengangkan. Ada yang menginginkan seluruh wilayah ini jatuh ke tangan mereka, dan mereka tidak peduli siapa yang ada di tengah jalan. Hendra yang masih berdiri di hadapan Kang Bahar mendengarnya. "Kau kira itu membuat perbedaannya, Bahar?" katanya dengan penuh ejekan. "Kau selalu menjadi boneka para pemimpin besar yang bermain di bayangan. Tapi sekarang, aku akan menjadi raja sejati, tak ada yang akan menghentikan aku." Ucapan Hendra menggetarkan, seolah menggambarkan ambisi yang lebih besar dari sekadar wilayah pasar ini. Kang Bahar menatap Hendra dengan penuh perhatian, matanya penuh penyesalan. "Hendra, ini bukan tentang siapa yang menjadi raja. Ini tentang siapa yang bisa bertahan hidup dan menjaga mereka yang harus dilindungi. Jika kau tetap berjalan di jalan ini, kau akan menyesal. Kebenaran tak akan pernah tersembunyi," kata Kang Bahar, berusaha menanamkan pemahaman dalam hati Hendra yang gelap. Namun, Hendra, yang telah terjebak dalam perangkap balas dendam, tidak lagi mendengar apa yang dikatakan Kang Bahar. Pertempuran di pasar itu belum berakhir. Meski suasana semakin tegang, tak ada yang mundur. Hendra, dengan pandangan yang penuh dendam, berbalik ke arah Kang Bahar. "Aku sudah lelah mendengar ceramahmu, Bahar. Waktu untuk berbicara sudah selesai. Sekarang, aku akan menunjukkan siapa yang pantas menjadi raja," serunya, sambil mengangkat tangan, membentuk sebuah gerakan yang mengerikan. Tiba-tiba, udara sekitar mereka terasa semakin berat, seperti ada kekuatan gelap yang muncul di antara mereka. Kang Bahar mematung sesaat, menyadari bahwa Hendra telah mencapai titik puncak kemarahannya. Gerakan tangan Hendra ini adalah tanda dari kekuatan terlarang yang selama ini hanya terdengar dalam legenda, ilmu hitam yang lebih kuat dari apapun yang pernah Kang Bahar hadapi. "Jangan lakukan ini, Hendra," teriak Kang Bahar, berusaha mengingatkan. "Ini bukan cara yang benar. Kau hanya akan menghancurkan dirimu sendiri." Namun, Hendra tertawa dengan kejam, matanya memancarkan api kebencian yang membara. "Kau terlalu lemah untuk mengerti, Bahar. Inilah yang selama ini aku cari, kekuatan yang tak terbatas. Aku akan menjadi yang terkuat di Bandung, dan tidak ada yang bisa menghentikanku." Dengan gerakan cepat, Hendra melepaskan energi gelap yang terkumpul dalam dirinya. Sebuah ledakan besar menggetarkan seluruh pasar, membuat tanah di bawah kaki mereka bergetar hebat. Kang Bahar merasakan panas yang membakar tubuhnya saat energi itu menyambar.
Rasa sakit yang luar biasa langsung menyerang setiap serat tubuhnya. Namun, dia tahu ini adalah ujian terakhir yang harus dihadapi. Jika dia jatuh sekarang, tidak hanya dirinya yang akan hancur, tapi juga orang-orang yang telah mempercayainya selama ini. Kau masih bisa memilih, Hendra. Jalan ini tidak akan membawa kebahagiaan, kata Kang Bahar dengan napas tersengal, mencoba mengusir rasa sakit yang mendera. Dengan sisa tenaganya, Kang Bahar mengerahkan seluruh kekuatan yang ada. Darah keturunan Prabu Siliwangi mengalir deras dalam tubuhnya, memberikan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang bisa dibayangkan. Tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, seperti memancarkan energi yang sangat kuat. Aku adalah penjaga bumi ini, Hendra. Dan aku akan melindunginya, diteriak Kang Bahar, matanya penuh tekad. Hendra yang melihat cahaya itu langsung terkejut, terhenti sejenak. Apa yang terjadi? Diteriaknya, merasa cemas. Kekuatan ini tidak mungkin. Namun, Kang Bahar tidak memberi kesempatan bagi Hendra untuk melanjutkan serangan. Dengan cepat, ia melompat ke depan, dan dengan satu tendangan keras, ia menghancurkan aura gelap yang melingkupi tubuh Hendra. Tubuh Hendra terlempar jauh, jatuh ke tanah dengan keras. Kang Bahar berdiri tegak di atas tubuh Hendra yang terkapar. Suasana di pasar kini sunyi sejenak, hanya ada deru napas mereka berdua yang terdengar. Hendra, ini sudah cukup. Kau tidak perlu lagi membuang dirimu sendiri untuk kekuasaan yang tidak akan pernah membahagiakan, kata Kang Bahar, suaranya penuh penyesalan. Hendra yang terjatuh hanya bisa terdiam, wajahnya dipenuhi rasa sakit dan kebingungan. Namun, meski tubuhnya terkapar, Hendra masih belum menyerah. Dengan napas yang terengah-engah, ia berusaha bangkit. Aku tidak akan menyerah begitu saja, Bahar, katanya, matanya penuh dengan kebencian yang belum padam. Aku akan menghancurkanmu. Namun, Kang Bahar tahu bahwa ini adalah akhir dari jalan Hendra. Jika ia terus memilih jalannya yang gelap, maka hanya kehancuran yang menantinya. Hendra berdiri terhuyung, tubuhnya lunglai dengan luka-luka yang jelas memperlihatkan betapa kerasnya pertempuran itu. Namun, di matanya masih ada api yang menandakan bahwa ia belum sepenuhnya menyerah. Kau memang kuat, Bahar, katanya dengan suara serak, menahan rasa sakit yang masih menggerogoti tubuhnya. Tapi kekuatanmu itu tidak akan bertahan selamanya. Kau tahu, aku bukan satu-satunya yang menginginkan kekuasaan ini. Kang Bahar hanya memandangnya, matanya penuh dengan penyesalan. Hendra, kau benar. Aku tidak akan bertahan selamanya. Tapi aku bukan orang yang hidup untuk kekuasaan. Jika itu yang kau cari, maka kau akan menemui jalan buntu, jawabnya, suaranya tegas namun penuh empati. Kau bisa berhenti sekarang, Hendra. Tidak ada lagi yang perlu dipertaruhkan. Namun, Hendra tersenyum sinis, seakan tidak percaya dengan kata-kata itu. Kau benar, Bahar. Aku sudah terjebak jauh di dalamnya. Tapi kau tidak tahu, ada sesuatu yang lebih besar lagi. Ada orang yang lebih kuat dari kita berdua. Mereka yang sekarang mengatur semua ini. Suara Hendra bergetar, namun keteguhan dalam kata-katanya terasa nyata. Kang Bahar menyadari bahwa Hendra bukan hanya bertarung untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih besar. Seketika, suasana menjadi mencekam. Dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki yang berat, disertai dengan suara gaduh yang semakin mendekat. Anak buah Kang Bahar dan Hendra yang terlibat dalam pertempuran itu mulai mundur, menyadari ada ancaman baru yang datang. Dengan langkah cepat, muncul sosok yang sangat dikenali oleh Kang Bahar, Subroto. Wajahnya tampak lebih garang dari sebelumnya, dengan aura yang semakin menakutkan. Sepertinya kau masih belum menyadari siapa yang mengendalikan semuanya, Kang Bahar, kata Subroto, suaranya rendah dan penuh ancaman. Aku datang untuk menuntut hakku, dan kini saatnya untuk mengakhiri semuanya. Hendra hanyalah bagian kecil dari rencana besar ini. Kang Bahar merasa tubuhnya kaku, hatinya mulai merasakan gelombang kekhawatiran yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Subroto bukan hanya musuh biasa, ia adalah ancaman yang lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Subroto. Kang Bahar menggumam, matanya menatap tajam pada pria yang berdiri di hadapannya. Kau masih belum puas dengan apa yang kau miliki? Kau menginginkan Bandung, tapi kau hanya akan menghancurkannya dengan tanganmu sendiri. Suaranya tegas, namun kali ini, ada sedikit keraguan. Subroto tersenyum, dan langkahnya semakin mendekat. Kau masih berpikir bahwa kau bisa menghentikan ini semua, Bahar? Subroto mendekat dengan penuh keyakinan, wajahnya penuh dengan kebencian.
Aku adalah orang yang memegang kendali sekarang. Kau pikir darah Prabu Siliwangi akan menyelamatkanmu? Tak ada yang bisa menghentikanku lagi. Tanpa peringatan, Subroto menggerakkan tangan, dan sebuah gelombang kekuatan besar terpancar, menghantam tanah dan mengubahnya menjadi medan perang yang lebih dahsyat. Kang Bahar terhuyung, tubuhnya terasa terhimpit oleh tekanan yang luar biasa. Namun, di dalam dirinya, darah keturunan Prabu Siliwangi membakar semangatnya untuk bertahan. Aku bukan hanya pewaris darah, Subroto. Aku adalah penjaga bumi ini. Jika kau ingin menghancurkan Bandung, kau harus melewati mayatku, teriak Kang Bahar, sambil mengerahkan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Pertempuran yang lebih besar dimulai, dan udara di sekitar mereka menjadi semakin panas, dipenuhi oleh kekuatan yang tak terlihat namun terasa. Ini adalah ujian terakhir Kang Bahar. Di hadapannya berdiri Subroto, seorang pemilik ilmu rawa rontek yang lebih kuat dari sebelumnya. Namun, Kang Bahar tidak akan menyerah. Jika ini adalah jalan yang harus ia jalani untuk melindungi apa yang ia cintai, maka ia akan bertarung sampai titik darah penghabisan. Dengan setiap langkah Subroto yang mendekat, udara terasa semakin mencekam. Tanah di sekitar mereka bergetar, seperti tanda-tanda akan terjadi sesuatu yang dahsyat. Kang Bahar berdiri tegak, tubuhnya menahan tekanan yang begitu besar. Matanya tajam menatap musuh yang kini berdiri di hadapannya, siap untuk mengakhiri pertarungan ini. Subroto memandangi dengan senyum penuh kebencian, seakan kemenangan sudah berada di ujung jarinya. Kau benar-benar ingin melawan aku, Bahar? Katanya, suaranya penuh ejekan. Kau tahu, tak ada yang bisa menghentikan aku. Tak ada yang bisa mengalahkan kekuatan rawa rontek ini. Kang Bahar menatap Subroto dengan penuh tekad. Kau terlalu percaya pada kekuatan gelapmu, Subroto. Kekuatan sejati bukanlah tentang seberapa besar energi yang kau miliki, tetapi tentang bagaimana kau melindungi orang-orang yang kau cintai. Itu yang membuatku kuat, jawabnya, suaranya penuh keyakinan. Namun, dia tahu, meskipun ia mengucapkan kata-kata itu dengan penuh semangat, pertempuran ini akan menentukan segalanya. Tanpa ampun, Subroto melancarkan serangan pertama. Dengan gerakan cepat, ia mengeluarkan energi gelap yang lebih kuat dari sebelumnya. Gelombang energi itu menghantam ke arah Kang Bahar, dan saat itu juga, tanah di bawah mereka pecah menjadi retakan besar. Kang Bahar dengan sigap menghindar, namun serangan itu begitu cepat dan kuat, sehingga beberapa potongan batu terlempar mengenai tubuhnya. Rasa sakit yang menggerogoti tubuhnya seakan memberi peringatan bahwa ia tidak bisa terus-menerus menghindar. Namun, darah Prabu Siliwangi yang mengalir di dalam tubuh Kang Bahar memberikan kekuatan luar biasa. Dengan segenap tenaga yang tersisa, ia mengangkat kedua tangannya ke udara, memanggil kekuatan alam yang telah diwariskan padanya. Sebuah cahaya terang menyinari tubuhnya, menahan segala energi gelap yang datang dari Subroto. Aku tidak akan membiarkan kekuatanmu menghancurkan segalanya, Subroto, teriaknya, matanya membara dengan semangat yang tak tergoyahkan. Subroto mengernyitkan alisnya, terkejut melihat cahaya yang begitu kuat. Kau masih berani melawan? Kau pikir cahaya itu bisa mengalahkan kekuatan rawa rontek? Katanya, sambil melangkah maju, lebih garang dari sebelumnya. Namun, Kang Bahar tahu, meski Subroto lebih kuat, ia memiliki sesuatu yang lebih dari sekadar kekuatan. Ia memiliki prinsip yang tak akan pernah goyah. Dengan satu lompatan besar, Kang Bahar menyusuri udara, menghantam Subroto dengan serangan yang sangat cepat. Tubuhnya menyentuh tanah dengan keras, namun kekuatannya cukup untuk membuat Subroto terhuyung. Kekuatan bukanlah segalanya, kata Kang Bahar, napasnya terengah-engah. Kau memilih untuk menghancurkan, sementara aku memilih untuk melindungi. Dengan setiap kata itu, ia mengumpulkan lebih banyak energi, menyatukannya dalam satu serangan terakhir. Subroto berdiri tegak, menyeringai dengan penuh kebencian. Kau mungkin memiliki darah Prabu Siliwangi, Bahar, tapi itu tidak cukup untuk mengalahkan aku, teriaknya, melepaskan seluruh energi rawa rontek yang dimilikinya. Sebuah ledakan dahsyat mengguncang udara, dan dunia seakan berhenti berputar. Kedua kekuatan itu bertemu di tengah-tengah, menciptakan gelombang energi yang mengguncang seluruh pasar. Dengan keberanian yang tak tergoyahkan, Kang Bahar bertahan, merasakan bahwa ini adalah titik penentuan. Jika ia jatuh, seluruh Bandung akan jatuh bersama dengannya. Namun jika ia menang, kemenangan ini akan menjadi simbol bahwa tak ada kekuatan yang bisa mengalahkan hati yang tulus. Pertarungan ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi tentang siapa yang benar-benar layak untuk menjadi pemimpin, dan siapa yang akan bertahan dalam gelombang kebencian yang tak pernah usai. Ledakan energi yang saling bertemu itu menciptakan gelombang dahsyat yang mengguncang seluruh pasar.
Debu dan reruntuhan beterbangan, menutup pandangan sejenak. Suasana menjadi sunyi, hanya suara napas yang terengah-engah terdengar. Ketika debu mulai mereda, Kang Bahar berdiri tegak, meski tubuhnya masih gemetar karena luka-luka yang parah. Di hadapannya, Subroto terlihat terhuyung, namun matanya masih berkilat dengan kebencian yang membara. Keduanya terengah-engah, masing-masing mencoba untuk mengumpulkan tenaga terakhir. Kang Bahar menatap Subroto, meski jiwanya merasa lelah, hatinya tetap teguh. Kau masih belum menyerah, Subroto. Tetapi ini tidak akan mengubah apa yang sudah seharusnya terjadi, katanya dengan suara yang tegas, meskipun napasnya terasa sangat berat. Kekuasaan seperti yang kau inginkan hanya akan membawa kehancuran. Apa yang kau cari tidak akan pernah mengisi kekosongan hatimu. Subroto tertawa, namun tawa itu terdengar hampa. Kau tidak mengerti, Bahar, jawabnya, suaranya penuh kekesalan. Aku sudah terlambat untuk kembali. Aku telah mengorbankan terlalu banyak untuk tujuan ini, untuk kekuasaan yang lebih besar. Tidak ada jalan pulang lagi. Dia meremas tangannya, memanggil kembali kekuatan rawa rontek yang semakin menguat, tubuhnya dilingkupi energi gelap yang semakin pekat. Jika kau ingin menghentikanku, Bahar, kau harus membayar harga yang sangat mahal. Kang Bahar merasakan getaran yang semakin kuat dari tubuh Subroto. Ia tahu, jika ini dibiarkan berlarut-larut, maka yang akan hancur bukan hanya mereka, tetapi seluruh kota Bandung. Hati Kang Bahar mulai dipenuhi rasa berat. Meskipun kekuatan yang diwariskan oleh Prabu Siliwangi telah memberinya banyak keuntungan, dia tahu kekuatan itu hanya bisa membawa pada satu titik, pengorbanan. Jika ingin melindungi yang lainnya, dia harus siap untuk melepaskan dirinya. Dengan langkah mantap, Kang Bahar mendekat. Subroto, aku tidak ingin mengakhiri ini dengan kekerasan, tapi jika ini yang harus aku lakukan untuk menghentikanmu, maka aku akan siap, katanya, suaranya penuh dengan tekad. Di matanya, ada keyakinan yang tak tergoyahkan. Dia tahu, ini bukan hanya pertarungan untuk Bandung, tetapi juga untuk masa depan yang lebih baik. Subroto menatapnya dengan tajam, matanya penuh kebencian dan keputusasaan. Jangan kira aku akan menyerah begitu saja, teriaknya, meluncurkan serangan terakhir yang jauh lebih kuat. Energi hitam itu meresap ke udara, memadat menjadi kekuatan yang hampir tak tertandingi. Namun, meskipun kekuatan itu begitu besar, Kang Bahar tidak mundur. Dengan setiap langkah yang dia ambil, darah Prabu Siliwangi mengalir lebih deras, memberikan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Kang Bahar tiba di depan Subroto, menahan serangan gelap itu dengan kedua tangannya yang terbuka. Seluruh tubuhnya terasa terbakar oleh energi yang begitu kuat, namun dia tetap bertahan. Aku tidak akan membiarkanmu merusak segalanya, Subroto, teriaknya, dan dengan satu gerakan yang cepat, ia memukul perut Subroto dengan tenaga yang luar biasa. Sebuah ledakan besar terjadi, mengirimkan Subroto terhuyung mundur, tubuhnya jatuh terjerembab ke tanah. Dengan pernapasan yang tersengal-sengal, Kang Bahar berdiri di atas tubuh Subroto yang terkapar. Untuk sejenak, seluruh dunia seakan hening. Tanah Bandung yang tercinta kini terjaga. Namun, harga yang harus dibayar untuk kemenangan ini sangat tinggi. Tubuh Kang Bahar terasa lelah dan hampir kehilangan kesadaran. Dia tahu bahwa meskipun dia berhasil mengalahkan Subroto, pertempuran ini bukanlah kemenangan tanpa harga. Tetapi di dalam dirinya, ia merasa ada satu harapan yang tersisa, bahwa dia telah melakukan yang benar untuk melindungi tanah kelahirannya. Matahari terbenam perlahan di atas horizon Bandung, menyinari tanah yang baru saja tergores oleh pertempuran hebat. Kekuatan yang luar biasa kini telah mereda, namun bekasnya masih terasa, terutama bagi Kang Bahar yang terjatuh ke tanah, tubuhnya penuh dengan luka dan rasa lelah yang luar biasa. Meski Subroto telah terkalahkan, sesuatu dalam hati Kang Bahar tetap terasa kosong. Perjuangan ini belum sepenuhnya selesai, dan dia tahu, ada hal yang lebih besar yang harus ia hadapi, kebenaran yang terpendam dalam sejarah panjang kekuasaan. Dengan kesulitan, Kang Bahar memaksa tubuhnya untuk bangkit, meski nyaris tak ada tenaga tersisa. Langkahnya terseok-seok, namun ia tahu bahwa dia harus melangkah lebih jauh. Saat dia melangkah mundur dari medan pertempuran, di kejauhan, dia melihat Hendra yang masih berdiri, terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Hendra mendekat, wajahnya penuh kebingungan, dan dalam tatapannya ada rasa tak percaya. Apa yang sebenarnya terjadi, Bahar? Hendra bertanya, suaranya penuh dengan ketegangan. Aku tahu kau mengalahkan Subroto, tapi apa yang membuatnya begitu kuat? Kenapa dia begitu bertekad untuk menghancurkanmu? Kang Bahar menatap Hendra dalam diam, dan akhirnya, dengan suara pelan, dia berkata,
Subroto bukan hanya musuh biasa, Hendra. Dia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang telah lama tersembunyi di balik sejarah kita. Kekuatan rawa rontek yang dia miliki bukan sekadar ilmu hitam biasa. Dia dipilih oleh mereka yang lebih berkuasa. Mereka yang selama ini mengendalikan takdir Bandung, dan mungkin bahkan seluruh tanah Jawa. Suaranya berat, mengandung kepedihan yang mendalam. Hendra terkejut, mencoba mencerna kata-kata Kang Bahar. Maksudmu, ada orang yang mengendalikan semuanya? Orang yang lebih besar dari Subroto? Ditanyanya, tak mampu menahan rasa heran. Kang Bahar mengangguk, matanya terpejam sejenak, seolah memikirkan sesuatu yang jauh lebih besar. Itu adalah rahasia yang selama ini disembunyikan oleh para leluhurku. Subroto hanyalah pion, Hendra. Ada organisasi yang lebih besar, yang selama ini menarik tali-tali kekuasaan di belakang layar. Hendra menatapnya dengan penuh kebingungan dan kekhawatiran. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang, Bahar? Jika yang kau katakan itu benar, kita tidak akan bisa menghentikan mereka hanya dengan mengalahkan Subroto. Kang Bahar menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Kita harus mencari kebenaran yang lebih dalam. Kalau mereka bisa mengendalikan Subroto, maka mereka juga bisa mengendalikan siapa saja. Jika kita ingin melindungi Bandung, kita harus menggali lebih dalam, mencari siapa yang ada di balik semua ini. Mereka berdua berdiri dalam keheningan, melihat sekeliling yang kini hancur oleh pertempuran yang tak terhindarkan. Bandung, tanah kelahiran mereka, kini terancam oleh bayang-bayang yang lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Kang Bahar tahu bahwa meskipun ia telah mengalahkan Subroto, perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Jika mereka tidak berhati-hati, maka apa yang terjadi tadi hanyalah awal dari bencana yang lebih besar. Di tengah perenungan itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Kalian benar. Ini baru permulaan. Suara itu berat dan menakutkan, menggetarkan udara di sekelilingnya. Kang Bahar dan Hendra segera berbalik, hanya untuk melihat sosok bayangan yang tampak begitu familiar. Seorang pria yang telah lama hilang dari ingatan mereka. Seorang pemimpin dari masa lalu yang memiliki lebih banyak rahasia daripada yang mereka duga. Pria yang muncul di belakang mereka itu tampak seperti bayangan yang datang dari masa lalu. Wajahnya tajam, dan matanya memancarkan aura yang tidak bisa dipahami oleh Kang Bahar dan Hendra. Pria itu mengenakan pakaian hitam yang lusuh, seolah-olah sudah bertahun-tahun menghilang dari pandangan. Namun, ada sesuatu dalam caranya bergerak, dalam aura yang mengelilinginya, yang membuat Kang Bahar merasa sangat familiar. Pria itu adalah seorang tokoh yang pernah ia dengar namanya, namun tak pernah ia bayangkan bisa bertemu secara langsung. Siapa kau? Ditanya Kang Bahar dengan suara yang tegas, meskipun jantungnya berdegup kencang. Hendra juga tidak kalah bingung, menatap pria itu dengan rasa curiga yang mendalam. Namun, pria itu hanya tersenyum tipis, senyum yang mengandung misteri dan sesuatu yang lebih gelap. Aku adalah orang yang selama ini mengawasi kalian berdua, dan aku yang mengirim Subroto untuk menantangmu. Bahar, jawabnya, suaranya serak namun penuh kekuatan. Kang Bahar terkejut, rasa cemas menyelinap ke dalam hatinya. Kau yang mengirim Subroto? Ditanyanya, tak percaya. Apa maksudmu semua ini? Pria itu mengangguk, wajahnya kini lebih jelas terlihat. Nama saya Arjuna, katanya dengan suara berat. Dan aku adalah orang yang mengendalikan takdir di Bandung, jauh sebelum kau dilahirkan. Aku yang mengatur semuanya. Subroto hanyalah bagian kecil dari rencana yang lebih besar. Hendra terdiam, mulutnya terbuka tak percaya. Jadi, selama ini kita hanya ikut permainanmu? Ditanya Hendra, suaranya penuh amarah. Arjuna tersenyum tipis, seolah sudah mengharapkan pertanyaan itu. Benar. Kalian hanya catur dalam permainan ini, Bahar. Kau, dengan darah Prabu Siliwangi yang mengalir di tubuhmu, adalah simbol. Namun, simbol itu harus diuji, harus dibersihkan dari segala kelemahan. Arjuna mengangkat tangannya, seolah mengingatkan mereka akan kekuatan yang dia miliki. Subroto adalah ujian. Dan sekarang, kau telah berhasil mengalahkannya. Kang Bahar menggertakkan giginya, menahan amarah yang hampir meledak. Kau menganggap kami sebagai permainan, Arjuna. Kalian yang mengendalikan ini semua, tidak lebih dari sekelompok pengecut yang bersembunyi di balik kekuasaan, diteriaknya. Arjuna hanya mengangkat bahunya dengan sikap santai. Kekuasaan bukan untuk dilawan, Bahar. Kekuasaan adalah hak yang harus dipertahankan. Dan kau, dengan darah Prabu Siliwangi, akan menjadi bagian darinya.
atau kau akan hancur bersama dengan siapapun yang melawan. Tiba-tiba, Kang Bahar merasakan energi yang aneh di sekelilingnya, seperti ada sesuatu yang berputar di dalam tubuhnya. Arjuna mengulurkan tangannya, dan dalam sekejap, gelombang energi hitam menyelubungi Kang Bahar. Kau harus memilih, Bahar. Gabung dengan kami, dan aku akan mengembalikan seluruh kekuatanmu. Atau kau akan melihat Bandung ini hancur satu persatu, dan semua yang kau cintai akan lenyap. Suara Arjuna begitu dalam, menyusup ke dalam pikiran Kang Bahar, mencoba menembus benteng hatinya yang sudah terkikis lelah. Namun, Kang Bahar tidak gentar. Meski tubuhnya terasa lelah dan terdesak, semangatnya tetap teguh. Aku tidak akan memilih jalan itu, Arjuna, katanya, suaranya penuh tekad. Bandung bukan hanya tentang kekuasaan. Bandung adalah tentang keadilan, tentang melindungi mereka yang lemah, bukan memanipulasi mereka. Aku tidak akan jatuh ke dalam perangkapmu. Dengan setiap kata itu, Kang Bahar mengerahkan sisa-sisa tenaganya, berusaha untuk menahan energi yang mengelilinginya dan untuk mengalahkan Arjuna yang begitu kuat. Arjuna mengerutkan kening, matanya kini semakin tajam. Begitu keras kepala, katanya pelan. Kau belum memahami kekuatan yang sesungguhnya, Bahar. Kau ingin melawan takdir, tapi takdir itu lebih besar dari yang kau kira. Dan dengan senyum sinis di wajahnya, Arjuna melangkah mundur. Namun, kali ini aku akan memberikan satu pilihan terakhir. Kau akan melihat apakah keadilan yang kau perjuangkan akan bertahan, atau kehancuran yang aku bawa akan menghancurkan segala harapanmu. Suasana di sekitar mereka semakin tegang, seperti angin kencang yang mengguncang dedaunan tanpa henti. Arjuna berdiri dengan penuh kekuatan, wajahnya dipenuhi kebencian yang tak tertahankan. Kang Bahar merasakan tekanan yang semakin kuat, namun matanya tetap penuh dengan tekad. Dia tahu, pilihan yang ada di hadapannya adalah jalan yang tidak mudah. Namun, dia tidak akan membiarkan Arjuna atau kekuatan gelap lainnya merusak Bandung, tanah yang telah lama dia lindungi. Arjuna memandang Kang Bahar dengan tatapan yang penuh kehinaan. Kau terlalu naif, Bahar, katanya, suaranya terdengar semakin dingin. Kau pikir dengan menahan dirimu dari kekuasaan, kau bisa menyelamatkan semuanya? Dunia ini bukan tempat untuk orang seperti kamu. Kekuatan adalah segalanya. Dan kau, hanya simbol yang akan segera terhapus. Dengan gerakan tangan yang cepat, Arjuna mengirimkan gelombang energi hitam yang begitu kuat, menyapu tanah di sekitar mereka dengan kehancuran. Kang Bahar terhuyung mundur, tubuhnya terasa terbakar oleh energi itu. Namun, semangatnya tidak padam. Kekuatanmu tidak akan mengalahkan apa yang ada di dalam hatiku, katanya, meskipun napasnya berat. Aku tidak akan membiarkanmu mengendalikan Bandung, Arjuna. Ini bukan tentang kekuasaan, ini tentang mempertahankan keadilan dan kebenaran. Dengan sulit, Kang Bahar berdiri tegak, melawan tekanan yang semakin kuat. Dalam dirinya, dia merasakan kekuatan leluhurnya, darah Prabu Siliwangi yang mengalir dalam tubuhnya. Saat itu juga, sebuah kekuatan baru muncul dalam dirinya, bukan dari ilmu hitam, tetapi dari warisan yang telah lama terlupakan. Semangat Bandung, semangat rakyatnya, memberikan kekuatan yang tak terduga. Aku bukan hanya pewaris Prabu Siliwangi, katanya dengan tegas, aku adalah pelindung Bandung. Arjuna melihat perubahan itu dengan mata yang mulai menunjukkan keraguan. Apa yang kau lakukan? Teriaknya, merasa terancam. Namun Kang Bahar tidak mengindahkan kata-kata itu. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, dia melancarkan serangan terakhir, memusatkan energi yang ada pada dirinya. Sebuah ledakan besar terjadi, menyebarkan gelombang kekuatan yang begitu kuat hingga mengguncang seluruh kota. Arjuna terhuyung mundur, kesulitan untuk mengendalikan energi yang menyerangnya. Namun, meskipun kekuatan Kang Bahar sangat luar biasa, Arjuna tidak menyerah begitu saja. Dia kembali memanggil kekuatan rawa rontek yang selama ini ia miliki, mengumpulkan energi gelap dalam tubuhnya. Kau masih belum cukup kuat, Bahar, teriaknya, mengeluarkan energi hitam yang jauh lebih besar. Aku adalah bagian dari takdir ini. Kekuatan ini adalah milikku. Arjuna maju, menyerang Kang Bahar dengan serangan yang lebih mematikan. Kang Bahar hanya bisa bertahan, merasakan setiap serangan Arjuna menghujam tubuhnya. Namun, dia tidak menyerah. Dengan tekad yang semakin membara, dia akhirnya memanggil seluruh kekuatan leluhurnya. Dalam sekejap, tubuhnya dipenuhi oleh cahaya emas yang terang, menerangi seluruh area pertempuran. Aku bukan hanya pewaris, aku adalah pelindung Bandung, teriaknya,
Dan dengan satu gerakan terakhir, dia memukul Arjuna dengan kekuatan yang meledak, menghancurkan kekuatan gelap yang selama ini menguasai mereka berdua. Ketika debu mulai menghilang, yang terlihat hanya Kang Bahar yang berdiri tegak, meskipun tubuhnya hampir tak lagi mampu menahan beban perjuangan. Di hadapannya, Arjuna terjatuh, tubuhnya tak berdaya dan penuh dengan luka. Hendra mendekat, masih tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. "Bahar, kau berhasil," katanya, suaranya penuh dengan kekaguman. Kang Bahar menatap tubuh Arjuna yang terkapar, namun hatinya tidak terasa lega. "Ini belum berakhir," bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri. "Ada lebih banyak yang harus kita hadapi. Kemenangan ini hanyalah awal dari sebuah perjalanan panjang." Ketika senja mulai tenggelam di atas Bandung, kesunyian menguasai medan pertempuran yang kini telah hancur. Debu-debu pertempuran perlahan mengendap, namun kegelisahan yang menyertai kemenangan Kang Bahar belum juga mereda. Di hadapannya, tubuh Arjuna terbaring tak berdaya, namun rasa puas yang semestinya ada dalam hati Kang Bahar tak kunjung datang. Sebaliknya, ada kekhawatiran yang semakin menggelayuti pikirannya, seperti bayang-bayang yang terus mengikuti langkahnya, tak bisa dihindari. Hendra, yang sejak tadi diam, mendekat dan menatap Arjuna yang terkulai di tanah. "Bahar, kita telah mengalahkannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang akan kita lakukan sekarang?" tanyanya dengan suara yang penuh keheranan. Namun, Kang Bahar tidak langsung menjawab. Matanya tetap tertuju pada tubuh Arjuna yang lemah, dan sebuah pertanyaan besar berputar di pikirannya. Jika Arjuna adalah bagian dari sebuah jaringan yang lebih besar, siapa lagi yang tersembunyi di balik semua ini? Dengan langkah berat, Kang Bahar akhirnya berbicara. Kemenangan ini bukanlah akhir, Hendra. Subroto dan Arjuna hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang lebih besar. Kita baru saja mengungkap sebagian dari kebenaran, dan itu membuatku semakin yakin bahwa kekuatan yang mengendalikan Bandung bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan dengan mudah. Suaranya penuh dengan kecemasan yang tak bisa disembunyikan. Hendra terdiam, merenungkan kata-kata Kang Bahar. "Maksudmu, ada lebih banyak orang seperti mereka? Orang yang mengendalikan segalanya dari balik layar?" tanya Hendra, mencoba mencari kepastian. Kang Bahar mengangguk pelan. "Ya, Hendra. Aku merasa ada kekuatan yang lebih gelap, lebih kuat dari kita, yang masih mengawasi setiap gerakan kita. Mereka tahu tentang darahku, tentang warisan Prabu Siliwangi yang ada di dalam tubuhku, dan mereka tidak akan membiarkan ini begitu saja." Saat Kang Bahar mengungkapkan pemikirannya, ia merasa sebuah kekuatan besar sedang mengintai. Sesuatu yang lebih besar dari kekuatan fisik atau ilmu yang dimiliki oleh mereka yang telah ia lawan. Sebuah kekuatan yang mungkin sudah ada sejak zaman dulu, yang kini mulai menggerogoti dan meresap ke dalam setiap lapisan kekuasaan. Aku tidak bisa berdiam diri. Kita harus mencari tahu siapa yang berada di balik semua ini, Hendra. Jika tidak, Bandung yang kita cintai ini akan jatuh ke dalam tangan yang salah. Hendra mengangguk, meskipun wajahnya tampak cemas. Tapi bagaimana kita bisa melawan mereka jika mereka lebih kuat daripada yang kita bayangkan? Apa yang harus kita lakukan? Kang Bahar menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Kita akan mengumpulkan kekuatan. Kita harus menemukan siapa yang telah mengendalikan Arjuna dan Subroto. Jika mereka bisa mengendalikan kekuatan mereka, kita juga harus mencari cara untuk menggali lebih dalam. Dalam diam, mereka berdua berdiri di sana, menyaksikan matahari yang mulai terbenam dan membawa malam yang semakin pekat. Kemenangan ini terasa kosong, karena mereka tahu bahwa jalan yang akan mereka tempuh tidak akan mudah. Mereka hanya bisa berharap bahwa dalam pencarian mereka, jawaban akan datang, meskipun dengan harga yang sangat mahal. Namun, Kang Bahar sudah memutuskan. Dia tidak akan membiarkan siapapun mengendalikan nasib Bandung. Dengan atau tanpa kekuatan yang besar, dia akan terus berjuang. Di kejauhan, suara langkah kaki terdengar semakin mendekat. Tiba-tiba, dari balik bayang-bayang malam, muncul seseorang yang tak terduga, seseorang yang seharusnya sudah lama menghilang. Wajahnya tersembunyi di balik topi hitam, namun mata tajamnya memancarkan ancaman yang nyata. "Kalian sudah berhasil menghancurkan Arjuna," kata pria itu dengan suara dingin. "Namun, kalian tidak tahu bahwa yang terburuk baru saja dimulai." Malam semakin pekat, dan angin berhembus kencang melalui celah-celah bangunan yang hancur di sekitar mereka. Suara langkah kaki pria misterius itu semakin mendekat, seperti bayangan yang semakin nyata. Kang Bahar menegakkan tubuhnya, merasakan ketegangan yang semakin dalam. Hendra juga siap siaga, meski ekspresinya masih penuh dengan kebingungan.
Mereka berdua tahu bahwa kehadiran pria itu bukanlah kebetulan. Dia adalah bagian dari teka-teki besar yang belum terpecahkan. Pria itu berhenti beberapa langkah dari mereka, dan matanya yang tajam memandang langsung ke wajah Kang Bahar. "Kau?" "Bahar," katanya, dengan suara berat namun penuh makna. "Aku tidak menyangka kita akan bertemu dalam situasi seperti ini." Suaranya mengandung rasa iri dan kebencian yang mendalam. "Aku tahu tentangmu. Kau yang membawa nama besar, yang mengklaim diri sebagai pelindung Bandung. Tapi apa yang kau tahu tentang takdir sebenarnya?" Kang Bahar tetap tenang, meskipun hatinya berdebar cepat. "Siapa kau?" ditanyanya dengan suara yang tegas. "Apa yang kau inginkan dari kami?" Pria itu tertawa pelan, namun tertawa itu terdengar penuh keangkuhan. "Aku adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa kau pahami, Bahar. Mereka yang selama ini mengendalikan Bandung, mereka yang membuat semua ini berjalan, aku adalah salah satu dari mereka." Wajahnya menyeringai, seolah menikmati kebingungan yang tercermin di wajah Kang Bahar. Hendra menatap pria itu dengan mata tajam. "Jadi kau bagian dari mereka yang mengendalikan Bandung dalam bayang-bayang?" ditanyanya, suara penuh curiga. "Kau ingin menghancurkan Bahar, bukan?" Pria itu mengangguk perlahan, senyum sinis masih terukir di wajahnya. "Tepat sekali. Kalian berdua telah menghalangi rencana besar kami. Arjuna hanyalah langkah awal. Kami yang berada di balik semua ini, dan kalian hanya bagian kecil dari rencana besar yang tidak kalian pahami." Kang Bahar merasa amarah mulai membakar dirinya. "Kalian mengira kami hanya pion-pion dalam permainan kalian?" teriaknya, suaranya penuh dengan kemarahan yang terpendam. "Aku tidak akan membiarkan Bandung jatuh ke tangan kalian. Kalian mungkin menganggap kami lemah, tapi aku adalah pelindung tanah ini, dan aku tidak akan mundur." Dengan kata-kata itu, tubuhnya terasa kembali dibanjiri oleh energi, seperti semangat juang yang tak akan padam. Pria itu tersenyum lebar, seolah senang melihat keberanian Kang Bahar. "Aku tahu kau tidak akan menyerah begitu saja," dikatanya dengan nada penuh tantangan. "Itulah sebabnya aku di sini. Kau harus memilih, Bahar. Bergabunglah dengan kami, dan kami akan memberi kekuatan lebih darimu. Kami akan memberimu takdir yang sesungguhnya, takdir yang lebih besar daripada sekadar menjadi pelindung Bandung." Namun, Kang Bahar tahu betul bahwa tawaran itu hanyalah jebakan. Dia bisa merasakan kebohongan yang ada di balik kata-kata pria itu. "Aku tidak akan bergabung dengan kalian," kata Kang Bahar dengan tegas. "Kekuasaan yang kalian tawarkan hanya akan merusak Bandung. Aku tidak peduli seberapa besar kekuatan yang kalian miliki, aku akan terus melawan." Dengan kata-kata itu, dia melangkah maju, tubuhnya dipenuhi dengan energi yang semakin menguat, siap untuk menghadapi apapun yang datang. Pria itu menghela napas panjang, dan wajahnya berubah serius. "Kau benar-benar keras kepala, Bahar," katanya pelan. "Tapi tidak masalah. Kalian tidak tahu apa yang akan terjadi. Bandung ini akan jatuh, tak peduli berapa banyak yang kau lawan. Tidak ada yang bisa menghentikan takdir." Dengan satu gerakan cepat, pria itu mengeluarkan kekuatan gelap yang mengepung Kang Bahar dan Hendra, membuat udara sekitar mereka terasa berat dan penuh tekanan. "Kali ini, kau tidak akan bisa lolos." Kang Bahar merasakan tubuhnya dipenuhi oleh kekuatan gelap yang dipancarkan oleh pria misterius itu. Setiap helaan napas terasa semakin berat, seolah udara di sekitarnya menekan seluruh tubuhnya. Hendra berteriak, berusaha untuk bergerak maju, namun tubuhnya seolah terpaku oleh energi yang melingkupi mereka. "Bahar," teriak Hendra, matanya penuh dengan kecemasan, tetapi Kang Bahar hanya bisa menatap pria itu dengan wajah yang semakin dingin. Pria misterius itu tersenyum puas, melihat perjuangan yang tak dapat dipertahankan. "Kalian tidak mengerti, kan?" katanya, matanya berkilat penuh kebencian. "Kalian melawan takdir. Kalian melawan kami, orang-orang yang mengendalikan segala hal di balik layar. Bandung, kota ini, takkan pernah lepas dari cengkraman kami. Dan kau, Bahar, tidak akan mampu menghadapinya sendirian." Suaranya semakin keras, seolah menginginkan Kang Bahar merasa takut dan menyerah. Namun, meskipun tubuhnya lemah, hati Kang Bahar tetap teguh. Takdir bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan. "Aku dilahirkan untuk melindungi Bandung, dan itu takkan pernah berubah." Dalam hatinya, dia bisa merasakan kekuatan leluhurnya. Darah Prabu Siliwangi yang mengalir dalam tubuhnya, memberi keberanian yang tak tergoyahkan. Meskipun energi gelap itu menghimpitnya,
Tekadnya untuk melindungi kota ini lebih besar daripada ketakutan yang coba ditanamkan oleh pria itu. Dengan tekad yang semakin kuat, Kang Bahar mulai memusatkan seluruh energi dalam dirinya. Tubuhnya bergetar, dan cahaya keemasan mulai menyelimuti tubuhnya, menandakan bahwa kekuatan dari warisan leluhurnya sedang bangkit. Pria misterius itu terkejut melihat perubahan yang terjadi. Kau masih punya kekuatan itu?" dikata pria itu, nada suaranya berubah, sedikit terkejut namun penuh kebencian. Kang Bahar tidak memberi kesempatan untuk berbicara lebih banyak. Dengan segenap tenaga, dia meluncurkan serangan balasan yang sangat kuat, menembus energi gelap yang mengurungnya. Gelombang cahaya yang muncul dari tubuhnya menyapu udara, menciptakan ledakan yang mengguncang tanah di bawah mereka. Pria itu terkejut, mundur beberapa langkah, mencoba menghindari serangan itu, namun masih terlambat. Serangan itu mengenai tubuhnya dengan keras, membuatnya terjatuh ke tanah. Hendra, yang melihat hal itu, segera bangkit dan berlari menuju Kang Bahar. "Bahar, kita harus segera pergi," diteriaknya, tetapi Kang Bahar menggelengkan kepala. "Belum selesai, Hendra," jawabnya dengan suara yang penuh keyakinan. "Ada lebih banyak yang harus kita lakukan. Kita harus memastikan bahwa kekuatan ini tidak kembali lagi mengancam Bandung." Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari kejauhan, suara langkah kaki yang berat dan banyak. Dari kegelapan, bayangan-bayangan lain mulai muncul, lebih banyak lagi musuh yang datang. "Ini belum selesai, Bahar," teriak pria misterius itu dengan suara penuh amarah. "Bandung akan jatuh, tidak peduli seberapa banyak yang kau lawan." Kang Bahar menatap bayangan itu dengan tegas, tahu bahwa jalan yang dihadapinya masih jauh, namun tekadnya tak akan goyah. "Aku akan bertarung sampai titik darah penghabisan. Bandung tidak akan jatuh," diserunya, dan cahaya emas dari tubuhnya kembali menyala lebih terang.